Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi acara ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman cabai merah di dalam polybag. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana, yang pastinya sahabat bertani buah dimanapun berada bisa untuk melakukan penanaman cabai merah di dalam polybag ini. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Cabai merupakan satu kebutuhan sehari-hari yang hampir tidak mungkin kita tidak mengkonsumsinya dalam satu hari. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan tanaman cabai yang sudah dilakukan penanamannya di dalam polybag. Dan untuk saat ini untuk tanaman cabai tersebut sudah siap untuk dilakukan pemanenan untuk cabai hijaunya. Nah, sahabat bertani buah dimanapun berada, ini adalah tanaman cabai merah ataupun cabai keriting yang sudah kita lakukan penanamannya di dalam polybag. Dan untuk tanaman cabai merah atau cabai keriting ini berumur sekitar 2 bulan lebih. Tentunya dengan perawatan dan cara yang sangat sederhana sekali, yang pastinya sahabat bertani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman cabai merah atau cabai keriting ini dengan mudah dan bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk perawatan dari cabai merah atau cabai keriting ini sangat mudah sekali, yaitu kita bisa melakukan penyiraman secara rutin, baik pada pagi hari ataupun pada sore hari, untuk memenuhi kebutuhan air pada media tanam yang ada dalam polybag ini. Nah, selain itu di sini kita juga menggunakan pupuk kandang saja untuk mendapatkan tanaman cabai merah ataupun cabai keriting yang organik di sekitar pekarangan rumah kita. Selain itu, di sini kita juga menggunakan micin atau MSG yang kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Tujuannya untuk merangsang pembungaan dari tanaman cabai merah ini. Nah, untuk penggunaan micin atau MSG tersebut, di sini kita menggunakan setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita lakukan penyemprotannya ke seluruh bagian tanaman dengan interval waktu 5 hari sekali atau paling lama 7 hari sekali. Nah, selain pupuk kandang dan MSG, di sini kita juga menggunakan garam Inggris, yang mana penggunaannya juga sama seperti penggunaan micin tersebut. Kita bisa menggunakannya dengan cara penyemprotan yang kita lakukan 5 hari sekali atau paling lama 7 hari sekali, dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Nah, untuk penyemprotan dari larutan garam Inggris ataupun micin tersebut, itu kita bisa lakukan pada pagi hari di bawah jam 9, ataupun pada sore hari di atas jam 5 sore. Nah, jadi bagaimana cara melakukan penanaman cabai merah ataupun cabai keriting di dalam polybag ini dengan mudah dan gampang? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai, agar sahabat bertani buah dimanapun berada juga bisa berhasil dalam proses penanaman cabai merah ataupun cabai keriting di sekitar pekarangan rumah. Dan tidak lama lagi, untuk tanaman cabai merah ataupun cabai keriting ini juga sudah bisa kita lakukan pemanenannya dan segera kita nikmati hasil untuk penanaman yang kita lakukan di sekitar rumah kita ini. Oke, sebelum kita melakukan penanaman, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman cabai merah di dalam polybag. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pastinya di sini yang pertama kita membutuhkan bibit cabai itu sendiri. Yang mana untuk melakukan pembelian bibit cabai itu kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Jadi di sini kita tidak boleh membeli bibit yang sudah kadaluarsa. Karena jika kita membeli bibit yang sudah kadaluarsa, maka untuk daya tumbuhnya itu sangat rendah sekali. Selanjutnya yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus melihat bibit yang kita beli itu sudah diberi perlakuan pestisida, sehingga bibit yang kita gunakan ini bisa lebih tahan terhadap penyakit. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris nantinya kita gunakan sebagai perangsang tumbuh dari bibit yang kita semai di dalam media semai yang kita gunakan. Selain itu, garam Inggris ini juga dapat membantu untuk proses penyuburan tanaman jika kita menggunakannya dengan teratur. Di samping menyuburkan, garam Inggris ini juga dapat membantu untuk menjauhkan tanaman kita dari serangan hama. Kemudian di sini kita membutuhkan sendok, yang mana sendok ini nantinya kita gunakan sebagai alat untuk menakar garam Inggris yang kita gunakan. Kemudian di sini kita membutuhkan tanah, yang mana tanah yang kita gunakan ini adalah tanah humus. Dan untuk cara mengambilnya, kita hanya mengambil tanah hanya bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang.
Dan berkali-kali saya katakan di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang yang baik itu adalah jika kita memegangnya seperti ini, terasa dingin, gembur, tidak lengket, dan tidak berbau. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi. Maka di sini kita langsung saja melakukan pencampuran antara tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Jadi, jika dirasa pencampuran sudah merata, maka di sini kita langsung saja memasukkan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam media semai yang kita gunakan. Dan di sini kita menggunakan keranjang nasi. Setelah media tanam kita isikan ke dalam tempat persemaian, maka di sini sebelum kita menaburkan bibit cabai yang akan kita tanam, terlebih dahulu kita memberikan garam Inggris pada permukaan media tanam yang akan kita gunakan sebagai tempat semaian dari biji cabai yang akan kita lakukan ini. Dan untuk menggunakannya kita hanya sedikit saja. Di sini kita gunakan seujung sendok makan saja. Kita taburkan pada permukaan media semai yang kita gunakan. Kemudian kita aduk secara merata pada permukaannya saja. Jika dirasa permukaan media semai ini sudah seluruhnya terkena oleh garam Inggris, maka di sini kita sudah bisa untuk melakukan penaburan benih atau bibit cabai yang akan kita tanam ini. Taburkan secukupnya saja menurut ketersediaan lahan, tahu kebutuhan yang kita perlukan dalam proses penanaman cabai merah di dalam polybag ini. Jika kita melihat penyebaran bibit cabai bertumpuk-tumpuk seperti ini, maka di sini kita langsung saja melakukan penjarangan sebelum kita menutup kembali bibit cabai pada media persemaian ini. Tetapi perlu diingat di sini, ketika kita melakukan penjarangan bibit cabai ini, kita tidak boleh menyentuhnya dengan tangan secara langsung. Jika penjarangan benih ini dirasa sudah merata, maka di sini kita kembali mengisi media tanam untuk menutup biji cabai yang sudah kita taburkan pada media semai ini. Jadi tujuannya itu adalah selain untuk kita mempercepat proses pertumbuhan dari bibit cabai yang kita semai ini, kita juga dapat menyelamatkan biji-biji cabai ini dari serangan serangga pemakan biji. Dan yang paling utama itu biasanya adalah semut. Untuk proses persemaian sudah selesai kita lakukan, maka di sini kita langsung saja melakukan penyiraman secukupnya saja untuk melembabkan media tanam pada persemaian ini. Selain itu, penyiraman yang kita lakukan adalah untuk mempercepat proses larutnya garam Inggris di dalam media tanam yang sudah kita taburkan ini. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan dari biji atau bibit cabai yang kita semai di dalam media semaian ini. Sekarang kita tinggal meletakkan media semai ini di tempat yang teduh. Dan biasanya setelah 5 hari sejak dilakukannya persemaian ini, pertumbuhan dari biji ataupun bibit cabai yang kita semai di dalam media persemaian ini sudah mulai terlihat. Jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman cabai dengan mudah dan sederhana. Yang penanamannya kita lakukan di dalam polybag. Kalau pada video sebelumnya saya sudah tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman cabai, yang mana bibit yang kita gunakan itu adalah buah cabai yang kita ambil dari dapur ataupun buah cabai yang kita beli di pasar untuk kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan pada video ini saya tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman cabai, yang mana bibit cabai tersebut kita beli di toko pertanian. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi, dalam kesibukan keseharian kita dalam proses menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah kita, maka di sini kita tidak akan pernah merasakan bosan ketika di rumah saja untuk mengikuti program dan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja.
Dengan kita di rumah saja, kita turut membantu program pemerintah untuk memutuskan mata rantai persebaran virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.